Setelah hasil pemilu tahun 1955 menghasilkan DPR yang baru, maka hal itu menjadi penanda berakhirnya pemerintahan Burhanuddin Harahap dengan kemenangan 4 partai yang mendominasi kursi di parlemen. Harapan besar disematkan kepada DPR 55 untuk membentuk kabinet dengan tingkat stabilitas mapan untuk mengarungi perjalanan pemerintahan dengan 3 partai pemenang yang membentuk koalisi mengangkat kembali tokoh PNI yang sebelumnya pernah menjabat menjadi Perdana Menteri dalam periode tahun 1953 hingga tahun 1955, yaitu Ali Sastro, terpilih kembali menjadi Perdana Menteri ke-6 di periode keduanya yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu Kabinet Ali Sastro II. Untuk memudahkan materi kita pada kali ini, mari kita lihat terlebih dahulu peta konsepnya. Yang pertama, visi dan misi Kabinet Ali Sastro II. Yang kedua, pencapaian dari Kabinet Ali Sastro II. Yang ketiga, dampak kabinet tersebut untuk Indonesia. Dan yang terakhir, runtuhnya Kabinet Ali Sastro II. Visi dan misi Kabinet Ali Sastro Widodo II. Kabinet ini dibentuk pada 20 Maret 1956 dengan visi utama untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi nasional pasca pengakuan kedaulatan Indonesia serta menuntaskan perjuangan pembebasan Irian Barat. Misi utama kabinet. Yang pertama, memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, menata ekonomi nasional dengan menekan inflasi dan memperbaiki keuangan negara. Ketiga, melanjutkan pembangunan sosial dan pendidikan. Yang keempat, menegakkan demokrasi parlementer dengan memperkuat lembaga-lembaga negara. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Capaian mana yang berhasil dan mana yang gagal? Yang berhasil pemilihan umum 1955. Hasilnya masih berlanjut di masa kabinet ini. Berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi pemilu pertama di Indonesia. Dan yang kedua, hubungan luar negeri. Indonesia semakin aktif. Indonesia semakin dikenal di forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika 1955. Yang gagal, masalah ekonomi tak kunjung membaik. Inflasi tinggi dan defisit anggaran masih terjadi. Yang kedua, konflik politik dalam negeri antara partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, dan NU makin parah sehingga menghambat kinerja kabinet. Dan yang ketiga, perjuangan merebut Irian Barat belum berhasil karena Belanda masih menolak menyerahkannya. Selanjutnya itu ada dampak kabinet Ali Sastro Widodo II bagi Indonesia. Yang pertama itu dampak positif, yaitu meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang aktif dan berpengaruh di Asia Afrika. Yang kedua itu mendorong sistem demokrasi melalui pemilu yang relatif jujur dan adil. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu tidak adanya stabilitas politik karena seringnya bergantian kabinet. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi yang memperburuk kondisi masyarakat. Yang ketiga, timbulnya rasa ketidakpuasan di daerah-daerah yang kemudian berujung pada pemberontakan PRRI atau Permesta. Kabinet Ali Sastro II. Kabinet Ali Sastro II mengalami kejatuhan setelah 1 tahun berjalan. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro II adalah pecahnya kondisi antara PNI dan Masyumi yang menyebabkan kesulitan bagi Kabinet Ali Sastro II. Hal tersebut membuat Masyumi dan Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia menarik para menterinya dari kabinet.